dosen dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dalam kesempatan ini kita akan belajar dalam satu semester pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan dan rencana perkuliahan. Bagaimana tentang sistem penilaiannya, tata tertib perkuliahan, serta materi apa saja yang bisa kita kupas dalam satu semester ini. Oke, sistem penilaian saya menggunakan 4 komponen. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua adalah partisipasi di dalam kelas, yang ketiga adalah ujian tengah semester, dan yang keempat adalah ujian akhir semester. Tata tertib perkuliahan, mari nanti kita sepakati bersama, dan rencana perkuliahan yang akan kita bahas dalam satu semester yang jelas adalah mahasiswa itu bisa diharapkan mampu untuk mengetahui sejarah dari pasar modal itu sendiri sebenarnya. Dan yang kedua, bagaimana caranya mahasiswa itu bisa menganalisis investasi di pasar modal, bagaimana dia bisa menerapkan strategi investasi di pasar modal, serta bagaimana dia bisa menilai untuk membeli investasi di pasar modal. Oke, hari ini kita akan belajar bersama tentang konsep dari pasar modal. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dari pasar modal. Oke, jenis pengajaran hari ini saya menggunakan metode small group discussion ya. Nanti setelah saya menjelaskan, kalian boleh berdiskusi, bertanya jawab. Nanti ada yang bertanya, teman-temannya ada yang yang tahu silahkan memberikan apa yang pengetahuan yang bisa kalian dapatkan untuk di-sharingkan ke teman-temannya yang lain. Oke, saya akan menjelaskan tentang konsep pasar modal. Ya, subbabnya hari ini yang pertama adalah definisi dari pasar modal, yang kedua adalah tujuan dari pasar modal, bentuk-bentuk pasar modal, sejarah pasar modal, serta bahasan terkait. Oke, kita masuk di definisi pasar modal. Ya, menurut dari Bursa Efek Indonesia, pasar modal itu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, equity, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen yang lainnya. Ya, jadi sebenarnya banyak definisi dari pasar modal. Nah, tujuan dari pasar modal sendiri itu sebenarnya ada dua. Ya, tujuan dari pasar modal sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Ya, jadi kalau untuk perusahaan biasanya kalau mereka ingin mendapatkan dana ya dia harus menerbitkan saham. Kalau untuk investor, kalau dia memiliki dana, dia bisa memberikan dananya itu di pasar modal, membeli saham, membeli obligasi, membeli reksadana, dan lain sebagainya. Ya, nah di sini bentuk-bentuk pasar modal berdasarkan tempat kejadian transaksinya, pasar itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah pasar perdana, yang kedua adalah pasar sekunder, yang ketiga adalah pasar ketiga. Ya, pasar perdana itu apa? Adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham kepada investor selama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut itu diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi kalau kalian tahu di di Bursa Efek Indonesia itu sebenarnya yang sudah masuk di Bursa Efek Indonesia itu adalah
sudah masuk di pasar sekunder. Nah, sebelum itu perusahaan yang menginginkan pendanaan dia harus menerbitkan di pasar perdana atau biasanya yang namanya IPO, Initial Public Offering. Gitu. Nah, setelah masuk di IPO, ya, mereka bisa masuk di pasar sekunder. Mereka bisa memperdagangkan sahamnya itu di pasar saham, di pasar sekunder. Pasar sekunder itu didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Jadi pasar sekunder itu merupakan pasar di mana saham dan sekuritas lain itu diperjualbelikan secara luas setelah melalui masa penjualan di pasar perdana. Nah, setelah itu ada pasar lagi, adalah pasar ketiga, adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain itu di luar bursa. Jadi over the counter market. Nah, di Indonesia pasar ketiga ini disebut bursa paralel. Oke, sampai sini terlalu cepat saya berbicara? Tidak, Bu. Jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berdasarkan proses transaksinya, bentuk pasar modal itu ada 3. Yang pertama adalah pasar spot, yang kedua adalah pasar future atau forward, yang ketiga adalah pasar opsi. Ya, pasar spot itu merupakan bentuk pasar keuangan yang memperdagangkan sekuritas atau jasa keuangan untuk diserah terimakan secara spontan. Artinya, kalau seseorang itu beli satu jasa finansial, maka pada saat itu juga akan menerima jasa yang dibeli tersebut. Yang kedua, pasar future atau forward itu merupakan pasar keuangan di mana sekuritas atau jasa keuangan akan diselesaikan pada kemudian hari atau beberapa waktu sesuai dengan ketentuan. Nah, proses transaksi tersebut memuat kesepakatan waktu terjadinya transaksi pada saat penyerahan itu harus dilakukan. Yang ketiga, pasar opsi merupakan pasar keuangan yang memperdagangkan hak untuk menentukan pilihan terhadap saham atau obligasi. Nah, pilihan tersebut adalah persetujuan atau kontrak hak pemegang saham untuk membeli atau menjual dalam waktu tertentu. Nah, di sini ada sejarah pasar modal. Secara historis, pasar modal itu sudah ada sebelum Indonesia itu merdeka sebenarnya. Pasar modal atau bursa efek itu telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Ya, pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode, kegiatan pasar modal itu mengalami kevakuman. Semua itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama adalah Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Yang kedua, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, pemerintah Republik Indonesia ini mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977. Dan beberapa tahun kemudian, pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia ini dapat dilihat di websitenya Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, ini adalah sejarah pasar modal di Indonesia tahun 1970 sampai di 1980. 1977 itu Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Ya. Tahun 1988 perdagangan di Bursa Efek ini lesu. Jumlah emitennya hingga tahun 1987 itu baru mencapai 24. Emiten itu apa emiten?
Emiten itu apa? Ada yang tahu Nggak tahu, emiten Bu. itu apa? Nggak tahu, Bu. Gimana? Belum tahu. Oke, mungkin ada yang tahu teman-teman. Gimana? Pihak yang melakukan penawaran umum. Coba diulangi Bu, nopo nggih? Oke. Perdagangan di Bursa Efek Indonesia itu tahun 1988 itu baru memiliki emiten sejumlah 24. Nah, siapa dari teman-teman di sini yang tahu emiten itu apa? Pihak yang melakukan penawaran umum, Bu Ati. Pihak yang melakukan penawaran umum. Artinya di sini siapa? Perusahaan atau orang yang punya modal? Perusahaan yang butuh modal atau investor yang punya modal? Emiten itu. Investor yang punya modal Bu. Investor Bu, investor yang Siapa? investor telah menerbitkan sahamnya Bu. Investor yang apa? Jadi emiten itu adalah perusahaan. Ya, emiten itu adalah perusahaan yang dia itu menerbitkan saham. Ya. Jadi emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan saham. Nah, ketika perusahaan itu menerbitkan saham, artinya perusahaan itu membutuhkan dana dari masyarakat. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk apa? Mungkin bisa jadi dia mau ekspansi usaha, mau mengembangkan usaha-usahanya. Dia membutuhkan modal sehingga dia mengakomodir atau mengumpulkan dana dari masyarakat, ya, untuk dijadikan modalnya di perusahaan. Nah, itu adalah emiten. Di tahun 1988, emitennya baru mencapai 24 emiten. Nah, sekarang di tahun 2022, sudah ada berapa kira-kira yang ada di pasar modal? Ada berapa emiten di pasar modal? Tahun 2022. Ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada 787 Bu. Oke, Perusahaan. ada sekitar hampir 800 emiten di tahun 2022. Jadi benar-benar perkembangan pasar modal di Indonesia itu benar-benar sangat pesat ya. Jadi mulai tahun 1970-an sampai sekarang tahun 2022 perkembangannya cukup signifikan. Ada 800 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke? Nah, ini adalah instrumen dari pasar modal Indonesia. Ya, jadi jenis-jenisnya ada banyak. Instrumen pasar modal itu ada saham, ada obligasi, ada sukuk, ada reksadana, ada ETF, ada IBA, dan ada derivatif. Nah, sebenarnya ya, yang di kanan itu adalah apa? Yang di kanan itu adalah apa? Penghasilan investasi yang bisa didapatkan ketika kalian berinvestasi di pasar modal. Ya. Jadi ketika kalian beli saham, apa yang kalian dapatkan? Yang pertama adalah keuntungannya kalian bisa dapat yang namanya dividen. Yang kedua adalah capital gain. Ya. Dividen itu apa? Dividen itu apa, Nak? Dividen itu
apa? Imbal balik dari perusahaan. Ya, jadi perusahaannya ketika dia mendapatkan laba, dia akan membagikan labanya itu ke pemilik ke pemegang saham perusahaan sebagai dividen. Yang kedua adalah capital gain. Capital gain itu apa? Keuntungan dari selisih antara harga jual dan harga beli. Ya, selisihnya harga jual dan harga beli. Beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Nah, selisihnya itu adalah capital gain. Ya, yang kedua, instrumen dari pasar modal yang kedua adalah obligasi. Keuntungannya juga ada dua. Yang pertama adalah kupon bunga dan capital gain. Ya, kupon bunga itu apa? Obligasi itu kan surat utang, ya. Obligasi itu merupakan surat utang perusahaan. Nah, kalau utang berarti kalian akan dapat bunga, ya, namanya kupon bunga. Kalau saham itu adalah kepemilikan. Ya, jadi kalau saham itu adalah kepemilikan. Kalau obligasi adalah surat hutang. Ya, kalau saham kepemilikan tadi, kalau misalkan perusahaan tidak untung, ya berarti pemilik juga nggak dapat dividen, kan begitu ya. Jadi kalau kepemilikan sama-sama, kalau untung ya dibagi bersama, kalau enggak ya perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan dividen. Tapi kalau obligasi tidak, perusahaan mau rugi, dia harus memberikan kupon bunga. Karena apa? Karena obligasi ini adalah sifatnya surat utang. Ya. Nah, keuntungan memiliki obligasi yang kedua itu adalah capital gain, sama. Ketika harganya itu kalian belinya itu harganya rendah, jualnya di harga tinggi, nah kalian juga akan dapat capital gain. Yang ketiga, instrumen dari pasar modal di Indonesia yang ketiga itu adalah sukuk. Ya, sukuk. Nah, ini keuntungannya juga ada dua, bagi hasil atau fee ijaroh. Dan juga capital gain. Yang keempat, reksadana. Reksadana ini kalian bisa mendapatkan kenaikan dari NAB, nilai dari aset bersih. Jadi bedanya kalau reksadana itu yang mengelola adalah manajer investasi. Tapi kalau saham kalian itu bisa beli sendiri. Gitu ya. Kalau reksadana dapatnya dari mana? Dapatnya dari nilai aset bersihnya. Gitu. Jadi kalau saham hitungannya adalah lot, kalian beli sekian lot. Kalau reksadana enggak. Jadi kalian punya uang sekian, dibelikan, dapatnya unit. Berapa unit, misalkan gitu. Jadi kalau saham minimal belinya adalah 100 lembar saham atau 1 lot. Kalau reksadana belinya 100.000, 200.000, nah itu langsung dibagi dengan harga per unit saat itu. Ya, ETF juga sama, keuntungannya adalah kenaikan dari nilai aset bersih, juga capital gain. Kalau efek beragun aset, keuntungannya adalah kupon bunga dan capital gain. Untuk derivatif, hanya capital gain aja. Oke? Dari sini mungkin teman-teman, adik-adik, ada yang mau ditanyakan tentang konsep dari pasar modal? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh. Bu, mengenai gimana investor tahu di mana harga saham itu di titik rendah gitu, Bu. Gimana caranya investor tahu kalau harga sahamnya itu di titik rendah? Nah, nanti kan kalau harganya mahal baru dijual. Nah, bagaimana cara mengetahuinya gitu, Bu? Oke. Ada lagi? Mungkin ada teman-teman, ada yang sudah tahu bagaimana menentukan harga dari instrumen di pasar modal itu dikatakan rendah, bagaimana instrumen di pasar modal itu dikatakan tinggi.
Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan di diskusi kita hari ini. Rahayu mungkin? Gimana? Oke, ada yang tahu? Mbak Fira? Gimana? Dikatakan harga saham itu dikatakan rendah, bagaimana harga saham itu dikatakan tinggi? Ada yang tahu mungkin? Silakan. Gimana? Ada yang tahu? Oke. Kalau nggak ada yang tahu, coba saya pancing ya, saya pancing. Jadi untuk menentukan harga wajar dari dari saham, ya, untuk menentukan harga wajar dari saham itu kita ada yang namanya rumus PBV, ya. Cara menghitung harga wajar saham itu bisa menggunakan yang namanya price to book value. Nah, itu kita bisa menentukan itu dengan rumus PBV. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan analisis teknikal, gitu ya. Analisis teknikal, kita bisa tahu bagaimana kita bisa melihat dari, kalau kalian lihat di slide saya, itu ada gambarnya, ya, ada gambarnya candle di sana ya, seperti lilin. Nah, itu kita bisa melihat menggunakan analisis teknikal dengan melihat dari candle-candle tersebut. Kapan dikatakan itu rendah, kapan dikatakan tinggi, itu bisa dilihat dari candle-nya tersebut. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, tadi bisa menggunakan rumus PBV untuk menentukan harga wajar dari saham tersebut. Kalau harga wajarnya itu sudah sesuai dengan PBV, maka kalian boleh beli saham tersebut. Kalau sudah lewat dari itu, harganya naik, silahkan dijual. Begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Bagaimana, Baik, Mas? Bu. Saya kurang kasih, Bu. Saya dari 3 metode itu, saya kurang lebih mengerti dalam teknikal candle itu, Bu, yang melihat grafis, nanti Bollinger Band Band. gitu kalau nggak salah, terus berapa. Nah, itu candlenya berapa candle merah atau hijau. Kalau merah kita beli dengan harga titik yang rendah. Nah, kalau yang metode rumus itu belum tahu sih saya, Bu. Oke, nanti itu ada di pembahasan kita di selanjutnya. Jadi di minggu selanjutnya kita akan bahas bagaimana strategi analisis untuk menentukan harga di pasar modal. Gitu ya, Mas ya. Ada lagi yang mau tanya? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, mungkin
konsep dari pasar modal mata kuliah hari ini sudah cukup jelas ya. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Sekianlah pertemuan kali ini yang membahas tentang konsep dari pasar modal. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.